بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita masih pada halaman 30. Pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembacaan dari kalam keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim di halaman 30 ya. Sekarang kita lanjutkan di paragraf terakhir itu. Qala Syekh Abdus Salam, wa qad amarana Allahu indat tanazu'i birraddi ilaihi wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita indat tanazu'i, ketika terjadi tanazu'. Tanazu' itu terjadi perselisihan. Birraddi ilaihi, untuk mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dikembalikan kepada Rasul. Wa raddu ila Allah huwa raddu ila kitabihi, kembali kepada Allah adalah kembali kepada kitabnya, yaitu Al-Quran. Wa raddu ila rasulihi huwa raddu ilaihi fi hali hayatihi, dan mengembalikan kepada Rasul, mengembalikan kepada Rasul adalah mengembalikan kepada beliau fi hali hayatihi, ketika Rasul masih hidup. Wa ila sunnatihi, dan dikembalikan kepada sunnah ba'da wafatihi, setelah wafatnya beliau. Faham? Jadi kan kita ini kan ketika terjadi perselisihan sesama umat Islam, ada masalah yang terjadi perbedaan pendapat, maka bimbingan Islam agar dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Allah maksudnya kembali kepada Al-Quran. Adapun kembali kepada Rasul, yaitu kembali kepada beliau langsung ketika beliau masih hidup, dan dikembalikan kepada sunnah setelah beliau wafat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in, maka jika kalian tanaza'tum, berselisih, fi syai'in, pada suatu masalah. Lihat, syai' ini umum ya, syai' itu nakirah. Farudduhu ilallah, maka kembalilah kepada Allah. War rasul, kepada Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu jauh lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik tafsirnya atau sebaik-baik akibatnya. Disebutkan di awal ayat itu kan, ditaklik di bawah awal ayat kan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum, gitu kan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul
in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kemudian kata disebutkan di ta'liq itu, zakaratil ayat fi awwaliha ta'atullahi wa ta'atar rasul tsumma ta'ata ulatil amri bil ma'ruf fil ma'ruf. Ayat ini di awalnya menyebutkan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, kemudian ketaatan kepada pemerintah pada perkara yang ma'ruf. Ya. Itu kelengkapan ayatnya. Kemudian kata Syekh, fa kalimatu syai'in, maka kalimat kata syai' itu kan ayat kan, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih pada suatu perkara. Syai' ini huna nakirotun, adalah nakiro. Lafaz syai' itu nakiro fi siyaqis syarti, pada siyak itu konteks syarat. Ta'ummu kulla ikhtilafit tadad, ta'ummu meliputi, mencakup, kulla ikhtilafit tadad, mencakup seluruh ikhtilaf tadad, ikhtilaf yang tadad, fil usuli wal furu', baik dalam masalah usul ataupun dalam masalah furu'. Usul itu masalah akidah, prinsip, atau masalah fikih, furu'. Difahami? Ikhtilaf tadad itu ikhtilaf yang kontradiksi. Ya, itu namanya ikhtilaf tadad. Ikhtilaf atau khilaf ada dua macam. Ya. Atau mereka sebutkan ada tiga. Ya. Yang anak ingat lah ya, yang anak ingat mungkin karena dalammu ya. Yang pertama ikhtilafu tadad. Ikhtilaf yang tadad. Tadad itu artinya kontradiksi, tolak belakang. Satu mengatakan halal, satu mengatakan haram. Ini khilaf yang kontradiksi. Masalah yang dibahas satu perkara. Difahami? Nah, jelas? Ini khilaf yang kontradiksi. Nah, ketika ada kontradiksi seperti ini, antum harus kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, khilaf at-tanawwu', khilafut tanawwu', khilaf yang tanawwu' itu beragam atau keragaman, khilaf yang keragaman. Keragam itu maksudnya masing-masing pendapat ada dalilnya. Difahami? Masing-masing pendapat ada dalil. Contoh, yang ini mengatakan doa yang paling afdol adalah lafadznya seperti ini. Ya. Yang ini mengatakan doa yang paling afdol lafadznya seperti ini, dan semua lafadz itu tadi sahih. Difahami? Ini namanya khilaf tanawwu'. Difahami? Dicontohkan oleh para ulama seperti lafadz doa iftitah. Itu kan banyak kan? Nah, kalau kita baca buku fikih, mereka beragam para ulama. Ada yang mengatakan yang afdol itu dan yang paling sahih adalah doa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ada yang mengatakan yang lain, ada yang menyatakan yang lain, dengan keragaman dalil-dalil yang ada. Dikarenakan masing-masing doa iftitah ini punya dalil yang menunjukkan keutamaan masing-masing. Seperti yang alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, itu ada keutamaan tersendiri. Kemudian seperti yang subhanallah
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wasilah dan yang lainnya. Ini memiliki keutamaan tersendiri dan masing-masing dalil itu sahih. Yang ketiga, khilaful afham. Khilaf dalam memahami sudut pandangnya tadi. Difahami? Nah, ketika khilaful afham, ya, khilaful afham ini tadi, di sini masalahnya kembali kepada ijtihad. Biasanya dalil itu satu, tapi sudut pandang mereka dalam memahami dalil ini tadi berbeda-beda. Difahami? Dan khilaf afham ini itu sudah pernah terjadi di zaman Rasul, ketika Rasul mengatakan la yusalliyanna ahadukum ya, illa fi Bani Quraidah. Jangan ada yang sholat asar melainkan kalau sudah sampai Bani Quraidah. Ketika mau masuk ke kota Madinah, sebagian bilang udah mau bentar lagi tenggelam matahari nih, kita sholat dulu. Ada yang bilang enggak. Rasul bilang jangan ada yang sholat melainkan harus di kampungnya Bani Quraidah, sehingga ada yang sholat, ada yang tidak. Nah, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah Al-Usul As-Sittah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, masing-masing tindakan mereka ini tadi tidak dicela oleh Rasulullah SAW. Difahami? Nah, khilaf yang ada kontradiksi, nah yang seperti ini, ketika terjadi khilaf, maka dikembalikan kepada dalil, baik masalah usul ataupun furuk. Difahami? Usul itu masalah akidah, berkaitan dengan tauhid, hari akhir, takdir, qada dan qadar dan yang lainnya. Atau furuk itu berkaitan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan fikih salat, puasa dan yang lainnya. Ini disebutkan di ta'liq punya antum di bawah itu, qalahu asy-syekh Asy-Shinqiti fi Adwa'il Bayan. Ini faedah disebutkan oleh Syekh Asy-Shinqiti dalam Adwa'ul Bayan. Kemudian yaqulu Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, walau lam yakun fi kitabillahi wa sunnati rasulihi bayanu hukmi ma tanazza'u fihi walam yakun kafiyan lam ya'mur birrad ilaihi id minal mumtani' ay ya'murallahu ta'ala birraddi indan niza' ila man la yujad indahu faslun niza'. Masya Allah ya, bagusnya kalam Imam Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan, kalau seandainya di dalam Al-Quran dan pada sunnah Rasulullah SAW tidak didapati penjelasan hukum ma tanazza'u fi, penjelasan hukum yang mereka berselisih padanya. Difahami? Ana ulangi ya. Walau lam yakun fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam bayanu hukmi ma tanazza'u fihi. Kalau seandainya dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasul tidak didapati penjelasan hukum yang mereka perselisihkan, walam yakun kafian, maka tidak cukup ya. Walam yakun kafian, dan tidak mencukupi, lam ya'mur birraddi ilaihi, maka Allah tidak mungkin memerintahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan kepada sunnah. Difahami? Jadi gini gambarannya, kalau ini kan Allah SWT menyebutkan, kalau kalian berselisih kembalikanlah kepada Al-Quran dan sunnah, gitu kan? Farudduhu ilallahi wa rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi. Farudduhu ilallahi wa rasul. Jika kalian berselisih,
maka kembalikanlah kepada Allah wa Rasul, kepada Rasul. Di sini kan disebutkan lafadznya syai'in kan umum, mencakup usul dan furu'. Nah, kata Ibnu Qayyim, kalau seandainya dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasul tidak didapati penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang diperselisihkan, walam yakun kafian, dan tidak juga mencukupi, lam ya'mur biraddi ilahi, maka Allah tidak mungkin memerintahkan untuk dikembalikan kepada Al-Quran. Tergambar itu? Ya. Misalnya ada masalah ya. Kan kita diperintahkan untuk dikembalikan kepada Al-Quran. Kalau seandainya masalah ini tidak didapati dalam Al-Quran, berarti kata-kata faedah. Nyambung itu, Fran. Nah, sedangkan lafaz syai' ini kan umum, difahami? Umum, mencakup usul dan furu'. Contoh permasalahan. Sekarang permasalahan, misalkan kita ambil nyata. Permasalahan yang dibahas oleh Khawarij berkaitan misalkan dengan ahlul ma'asi yang terjatuh pada dosa besar. Ya enggak? Mereka mengatakan, kata Khawarij, orang yang terjatuh pada dosa besar itu kafir. Ya benar? Mu'tazilah mengatakan orang yang terjatuh pada dosa besar manzilah baina manzilatain, hukum di dunia. Ahlus sunnati wal jamaah salafiyun mengatakan orang yang terjatuh pada dosa besar dikatakan mukmin bi imanihi wa fasikun bi kabiratihi. Dia dikatakan mukmin, tapi mukmin yang kurang keimanannya. Ya benar? Nah, berarti kan terjadi ikhtilaf antara ahlus sunnah, Khawarij, Mu'tazilah. Dikembalikan kepada Al-Quran. Kalau seandainya tidak didapati penyelesaiannya di Al-Quran, berarti kan apa faedahnya perintah untuk dikembalikan kepada Al-Quran? Difahami? Dikarenakan minal mumtani', termasuk perkara yang mumtani. Mumtani itu mustahil. Ayya'murallahu ta'ala birraddi inda tanazu'. Perkara mustahil Allah SWT memerintahkan untuk dikembalikan tatkala terjadi perselisihan, ilaman, kepada orang yang la yujad indahu faslun niza', kepada orang yang tidak didapati di sisinya faslun niza', pemisah perselisihan itu. Difahami? Nyambung Ibrahim? Ibrahim, gini sih gambarannya. Ana bilang kepada dua orang santri, Abid sama misalkan Abdullah. Ana bilang, antum kalau bebalah minta selesaikan sama Ibrahim. Ketika ana ngomong selesaikan sama Ibrahim, menunjukkan ana meyakini Ibrahim itu bisa menyelesaikan masalah, kan? Ya benar. Ketika Allah SWT mengatakan, kalau kalian berselisih, baliklah kepada Al-Quran, baliklah kepada sunnah Rasul, hadis. Berarti kan Al-Quran dan hadis Rasul itu menyelesaikan masalah yang terjadi padanya perselisihan. Difahami? Kita lihat di sini ada faedah luar biasa di taklik ya, sama Syekh Abdul Salam As-Suhaimi ini tadi. Al-ayah, kata beliau, tajidu, ayat itu, tajidu, engkau akan dapati, mimma sya'a, termasuk yang sya' itu menyebar, tersebar, fi hadil azmina al-mutaakhirah. Ayat ini engkau akan dapati termasuk perkara yang tersebar di zaman-zaman terakhiran ini, belakangan maksudnya. Anna hunaka, bahwasannya di sana, man yaj'alul khilaf hujjatan. Di sana ada orang yang beralasan, yang menjadikan khilaf itu sebagai hujjah. Difahami? Jadi orang ada yang kadang ketika terjadi khilaf dia merasa senang.
Ini bagus. Ini menunjukkan ikhtilaf adalah rahmat. Ini ucapan yang umum. Kalau dikatakan pula hadis ikhtilaf rahmat itu hadisnya palsu. Ya enggak? Masa yang ini Asy'ariyah, yang ini Mu'tazilah, ini Rafidhah, ini Ahlussunnah, ini Khawarij, kami berselisih. Berarti kita rahmat. Perselisihan kita ini tadi. Ana meyakini Allah Subhanahu wa taala di atas arasy, antum meyakini Allah di mana-mana, antum meyakini Allah menyatu dengan makhluk, antum meyakini Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak diliputi oleh 6 arah. Sedangkan kami Ahlussunnah meyakini Allah Subhanahu wa taala di atas. Perbedaan kita adalah rahmat. Ini namanya penyimpangan. Difahami? Kata beliau, yaqul, orang itu mengatakan, hadil mas'alah fiha qaulan. Masalah ini ada 2 pendapat. Wa hadil mas'alah fiha aqwal. Masalah ini ada sekian pendapat. Fulanun qala bihadzal qaul. Fulanun qala bihadzal qaul. Si fulan berpendapat seperti pendapat ini. Si fulan mengatakan pendapat seperti ini. Fayaj'alul aqwala nafsaha yaj'alul khilafa nafsahu hujjatan. Sehingga dia menjadikan pendapat-pendapat itu dan dia menjadikan khilaf itu sendiri sebagai hujjah. Difahami? Jadi hujjahnya bukan Al-Quran dan Sunnah, tapi khilaf. Tergambar antum Kak Doni. Jadi cek ini. Jadi contoh ya. Apa yang antum kira-kira dicontohkan? Anak kamu kurang ngerti apa yang terjadi di lapangan. Misalnya, nah contoh nyanyian lah. Nyanyian. Dia ini pengen nyanyi. Ya. Nyanyi. Sudahlah, antum enggak usah kenceng-kenceng lah. Mengatakan nyanyian haram, nyanyian haram. Ini masalahnya khilaf di kalangan para ulama. Nah, ini kan jadikan hujah kan? Ya benar? Kayak seperti dari Sulaiman itu. Ya kan? Sampai dia nantang atau apa lebih kurang dia yang di videonya itu kan ketika disebutkan nyanyian haram, musik haram, dia mengatakan ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Nah, orang kadang berhujah itu dengan khilaf. Tergambar. Contoh yang lain misalkan. Contoh yang lain kunut subuh lah. Ya. Ini kan terjadi khilaf di kalangan para ulama. Difahami? Ada yang mengatakan bid'ah. Ya benar? Ada yang mengatakan sunnah. Jangan antum jadikan khilaf itu sebagai dalil. Difahami? Kadang sebagian orang dia berkunut, anggaplah dia berkunut, tidak masalah. Ketika ada orang mengatakan itu kunut subuh bid'ah ya akhi. Ya akhi, ini masalah khilafiyah. Antum itu bukan berhujah dengan dalil, tapi berhujah dengan khilaf. Kalau dia berhujah dengan dalil, dia bawakan dalil Kak Doni. Ya benar? Ana punya dalil. Mana dalil antum bilang bid'ah? Itu dah. Apa dalil? Dalil ana karena Rasulullah SAW yaqnutul fajr hatta faraqad dunya. Walaupun hadis ini dhaif, masih mending. Iya benar? Dia punya dalil. Nah. Faham? Nah, daripada dia bilang ini masalah khilaf. Kata ditegur sama ikhwan, akhi, tidak boleh ini tadi. Ini masalah khilaf. Berarti kan dia berhujah dengan khilaf, bukan berhujah dengan dalil. Difahami? Kemudian kata beliau, hatta sya'a inda katsirin minal awam, sampai-sampai tersebar di kebanyakan orang awam, annahum, bahwasanya mereka, ini awam nyata kadang kita jumpai di Palembang ini, idza wajadu mas'alatan mukhtalafan fiha, apabila mereka mendapati satu masalah yang diperselisihkan padanya, ja'aluha minal umuris sahlah al yasirah, mereka jadikan masalah yang mukhtalafan fiha ini tadi minal umur as-sahlah, termasuk perkara yang gampangan, al yasirah yang ringan, allati fiha allati ikhtalafa fil ulama, yaitu masalah yang para ulama berselisih. Kadang kita ngalami juga ya. Makanya antum itu sering anak ngomong, ini masalah kita tidak mungkin lepas dari khilaf. Ya, tidak mungkin lepas dari khilaf. Antum mulai dari fikih, dari takbir sampai salam banyak khilaf. Contoh misalkan, dalam masalah fikih
ada yang irsal, ada yang qabd. Ini kan khilaf. Tugas antum cari dalil yang antum beramal ini tadi, bukan antum beralasan ini masalah khilaf. Faham Ibrahim? Ibrahim, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Ibrahimnya gini, yang lain gini. Kata Firhan, Ibrahim, ngapa antum cak itu? Yang kuat adalah seperti ini. Hai Han, masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Nah, jangan. Itu namanya antum berhujjah dengan khilaf, bukan berhujjah dengan dalil. Difahami Ibrahim? Kita itu diperintahkan berhujjah dengan dalil. Antum katakan, Han, dalil ana seperti ini. Difahami? Nah, itu dalil antum seperti itu. Nah, ini dalil ana ikut ulama yang seperti ini. Itu namanya antum berdalil, bukan berhujjah dengan khilaf. Kebanyakan orang khilafnya yang dijadikan alasan. Ini masalah khilaf ya akhi. Oh khilaf, ya sudah apa itu? Khilaf. Itu berhujjah dengan khilaf. Itu yang disebutkan oleh Syekh Abdul Salam ini tadi. Hatta sami'na fil azminatil mutaakhirah. Sampai-sampai kita mendengar pada zaman-zaman belakangan ini, qalu, mereka mengatakan al-ghina, ghina itu nyanyian. Wal mazamir, seruling. Ya, seruling. Tahu ya serulingnya? Ikhtalafa fiyal ulama, adalah masalah yang para ulama berselisih. Difahami? Jreng gitu tadi. Dia nih misalkan Ustadz ini tadi kan, antum punya kawan akrab dulu, kawan sekolah. Antum mondok ke Darul Hadis, dia mondok ke pondok A. Ya enggak? Jadi antum kunjung ke rumahnya, ternyata dia pas antum kunjung, dia lagi megang gitar sambil nyanyi, ya kan? Jreng. Antum tegur, ya wajar, antum punya ilmu, mengatakan ini haram. Dia jawab, ini masalah khilaf. Akhi Firhan, ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Itu bukan alasan, difahami? Nah, sholatul jamaah ikhtalafa fiyal ulama. Sholat jamaah itu kan khilaf di kalangan para ulama. Ada yang bilang wajib bagi laki-laki kan, ada yang bilang tidak wajib. Ibrahim tidak ke masjid, dia di rumah baik sholat. Ketemu Firhan, ternyata Ibrahim setelah pintar baca kitab, belajar usul fikih, Ibrahim menyimpulkan sholatul jamaah tidak wajib, hukumnya fardu kifayah. Sudah diwakili masjid, jamaah di masjid. Ya antum sah-sah baik antum berpendapat seperti itu dengan dalil yang antum miliki. Tapi ketika ditegur Firhan, Ibrahim ngapa tidak sholat jamaah? Ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Antum jangan terlalu memaksakan pendapat. Nah itu tidak boleh Ibrahim. Difahami? Itu namanya antum berhujjah dengan khilaf, bukan berhujjah dengan dalil. Kata beliau, wa isbalu siyab ikhtalafa fiyal ulama. Isbal. Kayak Abdul Somad ya, makruh ya kata Abdul Somad ya. Nah, kalau sombong makruh. Nah, ini juga memang betul ulama ahli fikih ikhtilaf. Coba antum cek di Bulughul Maram keterangan Syaukani dalam masalah ini. Seingat ana kalau tidak salah Syaukani ya, sebelum salam itu Son'ani ya, Son'ani kalau tidak salah Son'ani ya, menyebutkan ada khilaf ya masalah isbal ini tadi. Intinya memang masalah ada khilaf di kalangan para ulama, tapi jangan dijadikan khilaf ini tadi sebagai alasan. Solusinya apa? Wa hakadza wallahu yaqul, demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jelas ya? Nah, kalau ada khilaf, balikkan kepada dalil Al-Qur'an atau hadis. Jelas? Jangan beralasan ini masalah khilaf. Tapi kalau antum beralasan ini masalah khilaf, itu bukan berhujjah dengan dalil. Nah, setelah diajak kepada Al-Quran dan hadis yang memungkinkan antum membaca, ya mereka para ulama juga kan punya argumentasi, sehingga dalil-dalil yang antum katakan, misalkan contoh, setelah sekian lama Mas Ujang mengaji, ternyata celana Mas Ujang panjang.
di bawah mata kaki. Kenapa Mas Ujang? Kata Dimas, Mas, ngapo celana panjang Mas Ujang? Kan ini isbal. Keluar usul fikih segala macam Mas Ujang ini tadi. Nah, kata Mas Ujang, kita kembalikan kepada, kalau berselisih dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita kembalikan ke Al-Quran, kembalikan kepada hadis. Kata Mas Ujang, ini hadisnya. Bawalah Mas Ujang hadis, mungkin kan? Ya, dalil-dalil yang dipakai oleh para ulama. Sehingga disimpulkan oleh para ulama, kalau tidak sombong tidak apa-apa. Itu masih mending Mas Ujang. Namanya apa? Ngajak kepada dalil. Walaupun bisa jadi Dimas tadi juga punya dalil. Tinggal adu argumentasi, jujur dah antum. Ternyata kata Mas Ujang, kata Dimas, Mas Ujang, hadis antum ini dhaif. Gini. Kita sepakat berpegang dengan hadis yang sahih. Ternyata Mas Ujang beda lagi mazhabnya. Mas Ujang berpendapat bolehnya beramal dengan hadis dhaif. Itu tadi. Usul fikihnya Mas Ujang bolehnya beramal dengan hadis dhaif. Kata Mas Ujang, ini mursal. Tapi menurut fuqaha ahli usul, mursal itu hujjah. Nah, itu tadi. Susah Dimas, tak akan ketemu. Itu tadi. Difahami itu tadi. Intinya ikhwan, di sini yang penting bagi kita semua, jangan jadikan hujjah, khilaf itu alasan, hujjah, tapi dalil. Tidak masalah antum berpendapat dengan pendapat A, kawan antum berpendapat B, tapi antum tahu dalil. Difahami? Kemudian kata beliau di sini disebutkan di ta'liq, idza kana sahabah idza ikhtalafu ala qaulaini laisa ahadul qaulain aula minal akhar, innama yurajjahul qaul alladzi dalla alaihi dalil, fa kaifa man kana duna sahabah. Apabila sahabat tatkala mereka berselisih menjadi dua pendapat, laisa ahadul qaulain aula minal akhar, salah satu dari pendapat tadi tidaklah lebih utama dibandingkan pendapat yang lain. Wa innama yurajjahul qaul, akan tetapi dirojikan satu pendapat, alladzi dalla alaihi dalil, yang ditunjukkan oleh dalil. Fa kaifa man kana dunas sahabah, terus bagaimana dengan orang yang di bawah sahabat? Kalaupun tatkala para sahabat terjadi perselisihan, sikap kita merojikan mana pendapat yang ada dalil. Ya, pendapat yang ada dalil itulah yang dipegangi. Yang tidak ada dalil maka ditinggalkan. Mungkin ada pertanyaan, masa sahabat itu berpendapat tidak ada dalil? Nah, itu tadi bisa jadi belum sampai dalil kepada beliau. Ya benar. Sering kita dulu pembahasan fikih disebutkan ini belum sampai kepada sahabat yang fulan. Difahami? Kemudian disebutkan di situ di halaman 32, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang farraqu dinahum, suka memecah belah agama mereka, wa kanu syia'an, dan mereka Syiah itu berkelompok-kelompok, bersekte-sekte. Lasta minhum fi syai'in, maka engkau bukan golongan mereka sedikit pun. Maksudnya gini, sesungguhnya orang-orang yang suka memecah belah agama ini, ngotak-ngotakkan agama ini, sehingga mereka menjadi berkomplot, bersekte-sekte, kelompok-kelompok, ya. Ada komplotan ini A, komplotan B, C, dan yang lainnya. Lasta minhum fi syai'in, engkau ya Muhammad bukan golongan mereka sedikit pun. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa man yushaqiqir rasul, itu sebenarnya waman yushaqiqa, ya enggak? Waman yushaqiqa, sukun ya? Ya enggak Mas Ujang? Pertanyaan untuk antum Mas Ujang,
Itu kenapa dibaca fi'il, tapi kenapa itu fi'ilnya khafd? Padahal fi'il itu tidak ada khafd, la khafdha fiha. Ya benar? Letiko isakinah. Ya, jangan tanya jangan sujak. Ya. Ya. Itu kami di awal-awal mondok dulu kadang-kadang. Ya namanya awal pemula. Kalau ditanya ustaz, nah katanya fi'il ndak bisa jar. Kenapa ini jar? Contoh seperti ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Itu kan jar kan? Ya enggak? Kasro kan? Sebenarnya bukan kasro, itu kan jazm kan? Sukun. Ya kadang dulu awal-awal pemula ya ndak bisa. Ana masih ingat dulu. Jadi ustadz itu, ana duduk gini lah, dia ngajar. Dia nanya gini. Fulan nyebut manggil misalkan Dimas gitu kan. Ajibis su'al. Ajibis su'al. Ajib as-su'al. Jawablah as-su'al, pertanyaan. Difahami? Nah. Jawab. Nah, kemudian tahu-tahu ustadz itu nyeletuk, dia bilang, antum Abdurrahman sudah belajar bahasa Arab? Sudah, tapi masih pemula kan, dulu jilid 1. Ditanya, kenapa ajibis soal, kenapa ajibi dibaca kasroh? Tahu apa jawaban anak? Allah alam Ustaz. Modal geleng-geleng. Itu awal-awal mondok itu modal cuma geleng-geleng. Jadi kalau antum geleng-geleng ditanya, biasa. Difahami? Biasa. Ditanya Ustaz, enggak bisa jawab, diketawai sama yang lain. Ngakak yang lain itu. Rasa dalam hati itu ya. Itu tadi. Pernah ngalami sama. Apa yang antum alami itu ya ikhwan yang antum alami itu. Kalau ditanya misalkan Mas Ujang anak-anak nanya itu, antum nggak bisa jawab, yang lain senyum-senyum. Itu pernah alami juga. Ya wajar, pemula. Sampai anak ingat dulu, dia ketawa ini. Jadi sampai anak agak kesel tuh anaknya letup. Kalau anak bisa, ngapain anak belajar di sini? Kata ngomong gitu kan. Anak jengkel diketawain itu maksudnya. Ya biasalah belajar antum kalau misalkan ditanya Mas Ujang nggak bisa jawab, diketahui kawan-kawan itu masih mending. Di posisi di kita sekarang ini jumlahnya yang belajar ini ya nggak terlalu banyak ya, dalam artian ketika yang ditanya itu antum nggak bisa jawab, yang tertawa itu kan rato-rato yang bisa jawab kan, ya enggak? Kalau yang nggak bisa jawab, misalkan anak tanya ke antum Mas Ujang, antum nggak bisa jawab, itu abid nggak akan dia ngetawain antum, dipahami? Karena abid juga nggak bisa jawab. Nah, posisi kita dulu kan 50-an program takhusus bahasa Arab itu. Ditanya, yang lain itu kan bisa jawab. Pas ketika kita ditanya, nggak bisa jawab. Yang lain itu ketawa. Antum bayangkan puluhan wong nawawi itu Mas. Ya rasa kadang di hati agak kecewa, sedih, ngapa nggak bisa jawab. Sampai ada dulu anak ingat tuh ada kawan yang nangis. Nantinya, kenapa? Setelah belajar tuh nangis. Kenapa? Anak ingat namanya, balik ke Sulawesi dia, Makassar. Kenapa antum nangis? Nggak paham mana dur. Mas dah, antum pernah nggak ngalami belajar nangis nggak paham? Itu anak di zaman kita mondok pernah Mas jumpa yang seperti itu. Jangankan itu, diaman jadi ada berdua kawan bareng. Antum dur, alhamdulillah. Antum belum pernah nangis di sini. Antum nangis, kenapa nangis? Anak tidak paham apa yang disebutkan sama syekh ini tadi. Jadi dia nangis. Maksudnya nangis dia nyesal. Kenapa anak jauh-jauh ke Yaman masih belum paham apa yang disampaikan sama syekh? Sedih nangis. Ya, ada juga yang biasa bae juga belajar. Wong ketawa melok tertawa,
Syekh marah melok diem. Ya ada juga sempurna kan anaknya yang yang enggak bisa, yang ngerti paham, yang itu masih pemula tuh. Antum paham? Enggak dur. Itu Syekh ngomong, anak lihat orang Indonesia tawa pula gitu tadi. Ya namanya belajar Mas Ujang, tapi insya Allah Mas Ujang ini tadi beliau ada keinginan untuk belajar terus. Jelas Mas Ujang tadi? Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menentang, membangkang kepada Rasul setelah nampak bagi dia petunjuk. Berarti apa? Sudah tahu ilmu, sudah sampai hujah. Difahami? Sudah sampai hujah kepada dia. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami biarkan dia, atau nuwallihi, kami palingkan dia, ma tawalla, menuju apa yang dia ingin berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Murojaah dulu kita Mas Ujang Irawan Al-Makarti. Man wa may yushaqiqir rasul. Man itu man apa Mas? Wa man yushaqiqir rasul. Man di situ man maknanya apa? Man fungsinya apa? Man apa? Man itu kan ada man istifhamiyah, man syarat, berarti dia man syartiyah, menasobkan fi'il mudhari atau menjazmkan atau merafa'kan. Menjazmkan fi'il mudhari, berarti fi'il mudhari yang setelah man disebut apa? Fi'il syarat kan? Iya enggak Mas? Yakin? Yakin Mas? Benar Firan? Nah sekarang pertanyaannya, mana jawabu syaratnya? Jawabu syarat. Mas Ujang tidak bisa jawab, pindah ke Ibrahim. Mana jawabu syarat? Yang belajar mutamima pagi, Pak Roni, Reza, Dimas, siap-siap. Mana jawabu syaratnya? Berarti kan man itu Mas pasti ada fi'il syarat, ada jawabu syarat. Loncat ke Ibrahim. Hah? Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Itu ngatof ke yushaqiqa. Kurang jeli. Kita pindah ke Pak Roni. Hah? Nuwallihi, ahsanta. Nuwallihi Ibrahim. Asalnya kan walla yuwalli. Nuwalli ada ya kan? Karena dia jawab syarat sehingga dibuang ya-nya. Tinggal nuwallihi. Ya benar Mas Ujang? Ya. Nah, gitu tadi. Ini tuh Mas ibarat antum nyetir. Nah, orang yang nyetir itu tadi antum bisa ngeker, ini mobil sudah mepet gorong-gorong apa enggak? Nah, kalau tidak bisa ngeker, itu sama dengan anak bawa mobil yang antum bawakan kemarin, number belakang. Nah, itu karena tidak terbiasa kekerannya tadi. Nah, ini nahwu ini Mas, kalau tidak biasa antum, nah itu tadi. Dipahami? Nanti terbiasa juga Mas.
Di situ disebutkan di taklik ya. Lau annal ayah, kalau seandainya ayat iktafat bidzikri ittiba'i rasul alaisa kafian. Kalau seandainya ayat itu cukup cuma sekedar menyebutkan ittiba' ke rasul, alaisa kafian, bukankah itu sudah cukup? Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda alladhi yukhalif ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda alla yakuna dhalan la syakka annahu yakunu dhalan. Orang yang menyelisih Rasul setelah nampak bagi dia petunjuk, alla yakuna dhalan, bukankah dia adalah orang yang sesat? La syakka annahu dhalan, tidak diragukan lagi dia adalah orang yang sesat. Namun fama faida zikri wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Namun apa faedah penyebutan wa yattabi ghaira sabilil mu'minin? Ayat ini kan gini ya. Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Sebenarnya kalau semata-mata kita berdalil wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda, itu kan sudah cukup Siapa yang menentang Rasul setelah nampak baginya petunjuk, berarti kan kalau membangkang kepada Rasul setelah nampak petunjuk, setelah jelas Islam ini tadi dia dikategorikan sebagai orang yang sesat, itu sudah cukup, ya benar. Namun masalahnya, kenapa Allah SWT menambahkan wayat tabi ghaira sabil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selainnya, jalan kaum mukminin? Faham Mas Ujang? Gini loh, kalau seandainya ayat ini cuma sekedar nyebutkan seandainya, ini kan seandainya Allah SWT menurunkan ayat cuma lafadznya wa man yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, misalkan seperti itu ya, itu sudah cukup menunjukkan siapa yang menyelisih Rasul berarti dia sesat, ya benar. Tapi permasalahannya, kenapa ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada tambahan wayat tabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin? Sebelum ana lanjutkan seperti ini, yang seperti ini kata para ulama, disebutkan wayat tabi ghaira sabilil mu'minin dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin. Kata para ulama, siapa yang menentang sunnah Rasul, tidak mau mengikuti sunnah Rasul, maka pasti dia akan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Difahami? Mukminin di sini disebutkan di sini keterangan. Permasalahannya siapa mukminin? Mukminin dalam ayat ini. Manhum al-mu'minun huna. Siapa mukminun di sini? Apakah mukminun di sini mukminun wong saku, lebung gajah, ya enggak? Atau Kalidoni, Skojo? Disebutkan di sini mukminun. Mukminun yang bagaimana? As-sahabah. Mukminin di sini adalah sahabat. Sehingga wayat tabi ghaira sabilis sahabah. Siapa yang menentang Rasul dan mengikuti jalan selain jalan sahabat. Awalul mukminin humus sahabah. Mukminin yang pertama kali adalah sahabat. Hadza dalilun ala wujubi ittiba'il kitabi bi fahmis sahabah. Ini adalah dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti Al-Quran dengan pemahaman sahabat. Difahami? Li'annahum, kenapa wajibnya mengikuti Al-Quran sesuai dengan pemahaman sahabat? Li'annahum ayashu at-tanzil, dikarenakan mereka hidup bersama Al-Quran, wa asaruhu, dan semasa dengan Al-Quran.
Tanzil itu Al-Quran. Difahami? Fahimu ma anzalallahu ala nabi SAW. Mereka memahami apa yang Allah turunkan kepada Nabi. Tabbaquhu fi waqi'ihim al-amali. Mereka praktekkan pada kenyataan mereka secara amali, secara perbuatan. Difahami? Jadi kan kita sering mendengar kajian ustadz-ustadz, para ulama menyebutkan kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, gitu kan? Siapa salaf? Sahabat. Kenapa harus ikuti pemahaman salaf, sahabat? Alasannya dikarenakan sahabat itu hidup bersama Al-Quran turun. Mereka menyaksikan turunnya Al-Quran, semasa dengan turunnya Al-Quran. Mereka faham maksud ayat tersebut, mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Difahami? Kemudian fatawa'adallahu, maka Allah azza wa jalla ancam manittaba'a, orang yang mengikuti ghaira sabilil mu'minin, mengikuti selain jalan kaum mukminin. Fadallah, maka itu menunjukkan ala anna tiba'a sabilihim, bahwasannya mengikuti jalan mereka fi fahmi syar'illah wajibun, di dalam memahami syariat Allah adalah wajib. Difahami? Wa mukhalafatuhu dolalun, dan menyelisihinya adalah dolal, kesesatan. Jelas ya? Wa athnallahu ala sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar, dan Allah azza wa jalla asna, memuji, ala sabiqin al-awwalin, kepada orang-orang yang terdahulu, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, wa ala manittaba'ahum, dan Allah memuji kepada orang yang mengikuti mereka. Faqal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam, minal muhajirin wal ansor, dari kalangan muhajirin dan ansor, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Wa a'addalahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abadan, Allah persiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa bayyana rasul, dan Rasul juga menjelaskan, anna khairan nas, bahwasannya sebaik-baik manusia, ya sebaik-baik manusia, qarnuhu, adalah generasi beliau, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang setelahnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Itu generasi sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang setelahnya. Siapa itu? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang setelahnya lagi. Siapa itu? Tabi'ut tabi'in. Kemudian wa amara sallallahu alaihi wasallam bittiba'i sunnatihi, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengikuti sunnah Rasul, wa sunnati khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin, wa hadzara min mukhalafatihim, dan Rasul memperingatkan dari menyelisihi mereka. Faqal sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, wajib kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, yang terbimbing setelahku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya. Antum perhatikan di sini, Rasul mengatakan, ya, alaikum bisunnati, wajib kalian
berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan berpegang teguh dengan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, yang terbimbing, min ba'di, setelahku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian biha, dengan sunnah tersebut. Kembali kemana? Kalau berdasarkan kaidah, itu kembali ke domir, kembali kemana kaidahnya? Ila aqrabil madhkur, hukum asal gitu kan? Domir, hukum asal kembali kemana? Kepada aqrabil madhkur, yang mana yang paling akrob? Yang paling akrob adalah lafaz sunnatul khulafa, iya benar? Ini kan lafaz sunnah ada dua, paroniyah. Yang pertama sunnati, sunnah Rasul. Yang kedua sunnatul khulafa. Kaidah dalam bahasa Arab, domir itu kembali ke yang terdekat. Lafaz terdekat mana? Lafaz sunnatul khulafa'ir rasyidin. Rasul mengatakan tamassaku biha, kembalilah kalian, berpegang teguhlah kalian biha, dengan sunnah. Terus sunnah yang mana? Berarti kalau yang terdekat sunnah khulafa'ir rasyidin. Nah, Rasul tidak mengatakan apa? Tamassaku bihima, ya enggak? Rasul tidak mengatakan tamassaku bihima, tapi kembali ke sunnah dalam bentuk satu. Ini menunjukkan apa? Sunnah khulafa'ir rasyidin itu dianggap sama dengan sunnah Rasulullah SAW. Difahami? Sehingga tatkala seseorang berpegang teguh dengan sunnah khulafa'ir rasyidin, itu berarti dia juga berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Kenapa? Dikarenakan Rasul memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah khulafa'ir rasyidin. Difahami? Nyambung, Firan? Ini ada sunnah khulafa'ir rasyidin. Ya, sunnah khulafa'ir rasyidin. Tidak ada dalil dari Rasul, tapi ada ijma di kalangan sahabat dan diamalkan di zaman khulafa'ir rasyidin. Ya, contoh-contoh yang ada di zaman Rasul, sholat tarawih, ya enggak? Sholat tarawih itu sebentar Rasul, sudah kemudian Rasul tidak lagi ke masjid, cuma beberapa malam kan Rasul ke masjid, kemudian tidak lagi ke masjid. Sholat tarawih tetap disyariatkan di zaman Rasul, tetap disyariatkan. Berarti tidak ada jamaah kan? Setelah kejadian Rasul khawatir kalau diwajibkan kan, berarti mereka sholat dewek-dewek kan? Di zaman Abu Bakar terjadi sholat dewek-dewek, ya enggak? Sendiri-sendiri. Yang di sini nak sholat wong limo silakan, di sini sholat dewean tarawih silakan, di sini nak dewean silakan. Itu di zaman Khulafa Rasyidin, di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Difahami? Nah, kemudian di zaman Umar bin Khattab, dilihat sama Umar bin Khattab, alangkah bagusnya dikumpulkan dengan satu imam, diimamilah oleh Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab yang menjadi imam ketika itu, satu imam, sehingga yang sholat di pojok situ, yang di pojok situ diimami satu orang, yaitu Ubay bin Ka'ab. Sampai-sampai Umar mengatakan ni'matil bid'ah hadhihi, sebagus-bagus bid'ah adalah ini. Berlangsunglah dari zaman Umar bin Khattab, dilanjutkan di zaman Utsman bin Affan kegiatan yang seperti ini, dilanjutkan pada zaman Ali bin Abi Thalib, sampailah di zaman sekarang. Berarti ini sunnah khulafa'ir rasyidin. Difahami? Jelas? Nah, ketika antum mengamalkan perbuatan Umar bin Khattab, sholat tarawih dengan cara berjamaah, difahami? Sholat tarawih dengan cara berjamaah, berarti antum tidak menyelisih hadis Rasul. Difahami? Kenapa? Karena Rasul memerintahkan kepada agar berpegang teguh dengan apa? Sunnah khulafa'ir rasyidin. Sholat tarawih berjamaah termasuk sunnah khulafa'ir rasyidin. Difahami? Nah, kemudian contoh yang lain, masalah azan 2 kali. Azan 2 kali. Namun sangat disayangkan untuk di Indonesia ini, apalagi mungkin di Palembang ini, tidak ada azan seperti Utsman bin Affan. Sempat ada masjid yang mau mempraktekkan, salut anak ketika anak khutbah dulu itu,
dipraktekkan. Masjid Ar-Rozak. Ar-Rozak itu khutbah 2 bulan yang lalu itu azannya jam 11.40. Sekarang sudah normal lagi. Itu tadi. Sudah normal. Jumat kemarin itu jadwal ana sebenarnya. Tidak lagi dipakai. Sudah berganti pengurusnya. Nah, seperti Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu kan jaraknya jauh jaraknya jauh. Sebenarnya sunnah itu sunnah Utsman bin Affan. Ana luruskan sedikit ya ikhwan. Di zaman Rasul, ya, di zaman Rasul itu azannya cuma sekali. Di zaman Abu Bakar sekali, Umar sekali. Pas di zaman Utsman, ini kan masyarakat semakin banyak kan, perdagangan semakin besar. Nah, banyak mereka tersibukkan dengan perdagangan di pasar. Zaman dulu bukan zaman sekarang. Kadang tidak ada jam tangan, tidak tahu ini menjelang waktu zuhur. Nah, mereka masih tersibukkan dengan perdagangan. Sehingga Utsman bin Affan punya inisiatif untuk mengumandangkan azan 2 kali. Azan pertama yaitu azan sebelum masuk waktu Jumat. Dan ada jarak. Fungsinya untuk mengumpulkan masyarakat supaya persiapan untuk sholat Jumat. Difahami? Nah, itu terjadi di zaman Utsman bin Affan. Nah, tindakan Utsman ini tadi itu dikenal dengan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Difahami? Sunnah khulafa ar-rasyidin. Bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Anak ulangi sekali lagi. Siapa yang mengatakan azan Utsman, azannya Utsman ibnu Affan, umul bid'ah, maka ini penyimpangan. Siapa yang mengatakan, kalau antum membaca di suatu buku ada yang menyatakan azan Utsman ibnu Affan umul bid'ah, ya, induk kebid'ahan, maka ini penyimpangan. Dan itu terjadi di salah satu buku, ya, di salah satu buku, judul bukunya Ahkamul Jum'ah. Anda tidak galak nyebut namanya, ya, Ahkamul Jum'ah. Anda punya buku itu tadi, ya. Buku itu dari Yaman, Di antara isi buku itu bagus sebenarnya secara global, tapi dia terlalu keras dalam membantah azan 2 kali. Sampai-sampai mengatakan azan Jumat, azannya Utsman umul bid'ah. Wah, ini dibantah. Banyak yang bantah. Sebenarnya berdalil, ada dalil ucapan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pernah ditanya tentang azan 2 kali. Kata Abdullah bin Umar, bid'ah. Nah, Syekh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali menulis buku. Kalau tidak salah judulnya itu Malzama. Dulu di Fuse masih dalam bentuk perinan, Anda beli. Ad-Difa atau Azab an Adzanil Utsman. Pembelaan terhadap azan Utsman. Ringkasnya, asar Abdullah bin Umar itu disahihkan Syekh Muqbil, didhaifkan Syekh Rabi. Anda baca, intinya Syekh Rabi menyebutkan perawi yang mengatakan, perawi hadis dari perawi yang menyampaikan dari riwayat Abdullah bin Umar itu mukhalafah, dan diponis sama Syekh Rabi itu asar munkar. Sehingga tidak ada riwayat yang dari Abdullah bin Umar yang mengatakan azan Utsman itu bid'ah. Suatu kaidah di kalangan para ulama, tidak ada yang dilakukan oleh sahabat bid'ah. Difahami baik-baik. Khulafa ar-rasyidin tidak ada yang melakukan bid'ah. Jangan antum sematkan bid'ah pada sahabat. Ini bahaya, ini intiqas, perendahan terhadap sahabat. Difahami Mas Ujang? Ya. Ini ngeluruskan berkaitan dengan sahabat, ya. Antum camkan baik-baik, tidak ada yang dilakukan oleh sahabat bid'ah. Ya, tidak ada sama sekali. Nah, adapun azan yang sekarang ini, ya, yang di masyarakat kita ini, itu tidak sesuai dengan sunnah. Tidak sesuai dengan sunnah Rasul, tidak juga sesuai dengan sunnah Utsman ibnu Affan. Kenapa? Karena jaraknya mepet. Ya enggak? Azan
Sholat sunnah 2 rakaat, khotib naik mimbar. Adzannya Utsman itu berjarak. Dan kalau seandainya dipraktekkan, luar biasa bagus dengan jarak yang jauh. Cuman yang masalahnya siapa mempraktekkan? Bagus dipraktekkan di masjid, mungkin yang masjid-masjid sekitar pasar. Kalau Ar-Razzaq kemarin bagus, adzannya 11.40. Jadi ketika Anda datang ke situ 11.40 masjid masih sepi, sudah adzan duluan. Allahu Akbar. Nah, ketika ikhwan yang ngusulkan ke pengurus masjid, itu kan ada ikhwan kita yang pengurusnya, ketika ngusulkan waktu itu disampaikan, ini kan wilayah perkantoran. Kalau diadzankannya lebih cepat, orang kantor kan lebih cepat persiapan. Itu masuk akal, diterima sama pengurus-pengurus yang lain. Nah, kalau seandainya misalkan Masjid Agung itu kan jam 11.30 sudah dikumandangkan azan. Jadi kan yang di pasar adalah persiapan. Zuhur ini tadi persiapan. Atau misalkan 11.40 20 menit sebelum masuk waktu sholat. Kemudian addu 'alaiha bin nawajid. Addu, gigitlah 'alaiha. Sunnah itu bin nawajid, dengan an-nawajid, gigi geraham. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, kenapa Rasul menganjurkan untuk digigit dengan gigi geraham? Karena sesuatu itu kalau digigit dengan gigi geraham itu kuat. Ya enggak? Gigitlah antum. Sendok itu antum gigit dengan gigi geraham itu kuat gigitan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun. Waspada kalian dari perkara-perkara yang baru, muhdatsatil umur. Murajaah lagi kita. Ya Mas Ujang? Murajaah. Ibrahim. Wa muhdatsatil umur dibaca kasroh sebagai apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kenapa dibaca muhdatsatil umur? Kalau tidak ditanya seperti ini, nanti lupa kaidah-kaidahnya kan? Kita pindah ke Mas Ujang lagi. Dibaca muhdatsatil umur. Kenapa dibaca muhdatsatil umur? Sebagai apa? Nah, nggak bisa jawab Ibrahim. Oh, atau benar Firhan. Nasab alat tahdzir. Ajaran kita durus dulu kau jilid 4 Ibrahim. Antum datang jilid 4 itu tadi. Mas Ujang juga sering bolos jilid 4. Nasab alat tahdzir. Ya, jadi di pelajaran nahwu itu juga ada pelajaran tahdzir. Nah, kalau antum belajar nahwu sudah masuk bab tahdzir, itu petanda kalau durus dulu kok itu ada di jilid 4, ya berarti pelajaran antum sudah agak tinggi. Kalau masih belum ketemu tahdzir, berarti durus dulu antum bisa jadi jilid 1, jilid 2, jilid 3. Gitu Mas Ujang. Nah, antum karena datang Mas Ujang pagi-pagi itu tadi. Ya. Ya, nasab alat tahdzir. Contoh, iyyakum wal julusa, iyyakum wal hayyata, iyyakum was sariqah. Waspada kalian dari, ada yang ditakdirkan dia itu Ibrahim.
Ya, bisa dikatakan takdirnya apa? Uhadzir gitu. Aku peringatkan. Uhadzirukum muhdatsatil umur, itu takdirnya. Ya, difahami? Nah, pertanyaan untuk Mas Ujang yang ringan. Dah, sudah, jangan Mas Ujang lagi, jangan. Reza. Nasob, tadi kata Firhan, ya kan? Nasob alat tahdir. Pertanyaannya, yang namanya nasob itu dengan fathah, kenapa ini dengan kasroh? Muhdatsatil umur. Hah? Ustadz ngantum belum datang ini, katanya Rabu, kapan datang? Kamis. Nah, nasab dengan kasroh. Nah, kenapa dia nasab dengan kasroh ini tadi? Itu pertanyaannya. Isim yang tidak bertanwin. Kalau isim yang tidak bertanwin nasab dengan kasroh. Bener Mas Ujang? Salah katanya Reza. Salah Mas Ujang. Apa Mas jawabannya Mas? Jamak muannats salim, ya. Jam'ul muannats salim. Nasabnya dengan kasroh. Ya apa enggak? Mu'minatun, mu'minat. Maka nasabnya ra'aitu mu'minatin. Gitu kan? Nah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya setiap yang muhdatsah adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Pertanyaan berikutnya, Mas Ujang. Nggak jadi Mas, nggak jadi. Yuk kaget kelamuan. Nanti Mas, Ana beli kitab dulu. Ada kitab sempat kelihatan ada cover. Dia membahas hadis kullu bid'atin dhalalah. Jadi ada buku. Dia itu bantah-bantahan. Satu buku yang mengatakan tidak setiap bid'ah itu sesat. Dibantah. Nanti dua-duanya Ana beli dulu. Ana bacain semua. Dan berkaitan dengan lafaz ini tadi. Ya. Kemudian wa wasafa sallallahu alaihi wasallam al-firqatan najiyah, dan Rasulullah SAW mensifati al-firqah an-najiyah biqaulihi, dengan sabdanya ma ana alaihil yauma wa ashabi, apa yang aku alaihi di atasnya, al yauma pada hari ini, wa ashabi dan para sahabatku. Di situ disebutkan di ta'liq, ya. Idzan as-su'al alladzi dzakarnahu fil awal. Pertanyaan yang kami sebutkan di awal. Mad dalil ala anna fahmal kitabi was sunnah yajibu ay yuqayyad bi fahmis salaf. Yaitu kalau ada yang bertanya, apa dalil yang menunjukkan bahwasannya pemahaman Al-Quran dan Sunnah itu wajib ayyuqayyad, diqaid dengan pemahaman salaf. Mas, kita ini kan salafi ini mengatakan kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Nah, permasalahannya Mas, kalau antum ditanya Mas Ujang, Mas Ujang, ngapo kita nak ikut pemahaman salaf? Mana dalil yang menunjukkan kita itu harus memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf? Nah, di sini disebutkan dalil minal kitab
wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Pada lafaz wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Berarti apa? Mafhum mukhalafahnya, mafhumnya perintah untuk mengikuti jalannya sahabat. Karena kalau tidak mengikuti jalan sahabat, konsekuensinya apa? Akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Iya pada. Wa minas sunnah, adapun dalil dari hadis, ma ana alil yaum wa ashabi, apa yang aku dan para sahabat berada di atas. Kemudian hadis wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku bihima. Nah, lihat di sini dengan lafaz tamassaku bihima, ya, wa'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wallahu alam untuk lafaz tamassaku bihima. Antum cek di kutub-kutub hadis ada apa enggak? Ada apa enggak? Kalau memang ada, kalau ada seperti ini berarti menguatkan yang ana sebutkan tadi. Ya, menguatkan. Berarti apa? Ada dua lafaz hadisnya. Terkadang dengan lafaz tamassaku biha, terkadang dengan lafaz tamassaku bihima. Sehingga ketika disebutkan tamassaku biha mencakup apa namanya? Sunnah dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Fadallal kitab wa sunnah ala anna al-fahma as-sahih lil kitab wa sunnah walladhi yakunu fahmus sahabah. Maka ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman yang sahih, ya, terhadap Al-Quran dan Sunnah adalah yang ada pada pemahaman sahabat. Wa man salaka masalik as-sahaba bi fahmihi muttaba'a tariqatahum. Siapa yang menempuh jalan-jalan sahabat dan dengan pemahaman mereka dan mengikuti jalan mereka, fal wajib ala kulli muslimin wa ittiba'ul kitabi wa sunnah bi fahmi salafis saleh. Yang wajib bagi setiap muslim mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Kemudian di situ disebutkan di atas, fadallat hadhin nusus wa ghairuha ala wujubi ittiba'il kitabi wa sunnah. Maka nas-nas ini dan yang selainnya menunjukkan akan wajibnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Wa wujub ittiba' sabilil mu'minin, dan wajibnya mengikuti jalan kaum mukminin. Wa aula al mu'minin alladzina yajibu ittiba'u sabilihim, dan kaum mukminin yang paling utama yang wajib untuk mengikuti jalan mereka, hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Rasul, kama taqaddama, sebagaimana yang telah lalu, qaulu Ibnu Qayyim, yaitu ucapan al-Imam Ibnu Qayyim, wa kullun minas sahabah munibun ilallah. Kata Ibnu Qayyim, setiap sahabat adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Fayajibu ittiba'u sabilihi, maka wajib mengikuti jalan sahabat, wa aqwalihi, perkataan-perkataan sahabat, wa i'tiqadatihi, keyakinan-keyakinan sahabat, min akbari sabilihi, termasuk sebesar-besar jalannya Allah Subhanahu wa taala atau jalan sahabat. Difahami? Akwal, ya, akwalnya sahabat, i'tiqadnya sahabat termasuk sebesar-besar jalannya para sahabat. Difahami? Kata Ibnu Qayyim, lihat ya, Ibnu Qayyim mengatakan aqwaluhu wa aqwaluhu wa i'tiqadatuhu, aqwal sahabat dan i'tiqadat sahabat, keyakinan sahabat, min akbari sabilihi, termasuk sebesar-besar jalan sahabat. Wa yaqulu Ibnu Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u, ikutilah kalian, ittiba'lah kalian. Difahami? Ittiba'lah kalian. Wa la tabtadi'u, janganlah kalian membuat bid'ah. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dibuat cukup oleh para sahabat. Tugas kalian ittiba, tidak usah membuat bid'ah. Ya. Wa yaqulul Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, usulus sunnah indana, usulus sunnah
di sisi kami adalah at-tamassuku bima kana alai ashabu Rasulillah SAW wal iqtida bihim wa tarkul bid'ah. Usul sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berada di atasnya, wal iqtida bihim, mengikuti mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan. Fal wajib, maka yang wajib ala kulli muslimin, bagi setiap muslim, huwa tiba'ul kitabi was sunnah bi fahmi salafis saleh, yaitu mengikuti Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Wa raghbatan minni, ya, fil musyarakah fid durus allati tulqa fi kulliyati syariah bil jami'ah al-islamiyah bil madinatin nabawiyah bi qismin nishat. Faqad alqaitu walhamdulillah iddata durusin tata'allaqu bil manhaj as-sahih, manhaj salafis salih. Wa raghbatan minni, dalam rangka rogbah itu keinginan, ya, kesukaan, dikarenakan keinginan yang berasal dariku untuk ikut andil musyarakah fid durus, pada pelajaran-pelajaran allati tulqa, yang disampaikan fi kulliyatis syariah, di kuliah syariah, bil jami'ah al-islamiyah bil Madinah an-Nabawiyah, di Jami'ah Islamiyah di Madinah Nabawiyah, bi qismin nisyat, disebut dengan qismun nisyat. Nisyat itu semangat, bagian penyemangat, mungkin gitulah, ya. Ya, qismun nisyat, bagian penyemangat, ya. Faqad alqaitu walhamdulillah iddata durus, sungguh aku telah menyampaikan sekian pelajaran tata'allaqu bil manhajis sahih, yang berkaitan dengan manhajus sahih, manhajus salafis saleh, yaitu manhaj salafus saleh. Di situ disebutkan, ya kawan, di catatan kaki, qala Syekh Al-Alama Ad-Doktor Saleh Ibnu Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, Syekh Saleh Al-Fauzan mengatakan, al-manhaju a'ammu minal aqidah, manhaj lebih umum dibandingkan akidah, manhaj lebih umum dibandingkan akidah. Al-manhaj yakunu fil aqidah, manhaj itu ada pada akidah, was suluk, ada pada suluk. Suluk itu apa? Akhlak atau ibadah, ya, perangai. Wal akhlak, ya, wal muamalah, wa fi kulli hayatil muslim, dan pada setiap kehidupan seorang muslim. Jadi istilah manhaj itu, ya ikhwan, lebih umum. Jelas ya? Jangan antum dengar istilah manhaj itu, wah ini pelajaran pelajaran ustadz, bukan pelajaran manhaj. Anda ingat dulu awal-awal Anda balik dari Yaman. Jadi dikerepeti ikhwan lah, bahasa kita itu, dikritiki ikhwan. Itu kalau tidak salah waktunya belum sampai seminggu Ana di Indonesia, di Palembang ini. Sekitar itulah Abdul Syakur, kayaknya harinya kalau tidak salah hari Sabtu malam Ahad. Ana pernah ngomong, kita pelajarannya umum-umum baik, tidak usahlah pelajaran manhaj itu yang umum-umum, ya. Sebagian ikhwan memahami, wah ini kalau pelajarannya umum-umum, ya akhlak, ya enggak. Mereka memahami kalau manhaj itu nacak sarusunnah berbahari, ya, usul sunnah Imam Ahmad. Ya enggak seperti itu sih. Ketika disebutkan manhaj itu lebih umum, mencakup akidah, itu manhaj juga, mencakup fikih, akhlak, muamalah, difahami. Nah, karena kadang sebagian ikhwan ini ketika dijelaskan pelajaran umum, ya, maksudnya umum itu kajian itu lebih umum, ya.
Dia memahami ini bukan pelajaran manhaj. Padahal fikih juga kan manhaj, ya pada akhlak juga manhaj. Nah, jadi yang mereka fahami sebagian orang, manhaj itu manhaj terhadap ahlul ahwa'i wal bid'ah. Di kitab-kitab para ulama, itu terus dibahas. Ya pada paling kalau istilah sebagian masyayikh itu ar-riklah ala thariq. Tahu antum? Ar-riklah ala thariq. Apa artinya Mas Ujang? Ar-rikl ala thariq. Riklah itu sepakan. Ala thariq, sepakan sambil jalan. Difahami? Itu sebagian masyayikh. Ada yang mengatakan, kita ini kalau membantah ahlul ahwa wal bid'ah, itu riklah ala thariq, sepakan sambil jalan. Bukan gawainya antum malam ini bantah Qardawi, malam besok Hasan al-Banna, malam besok kajian antum tiap malam antum, itu namanya kajian antum bahas buku tahdzib ya enggak, merinci penyimpangan orang satu persatu di zaman sekarang. Tidak seperti itu juga. Tapi belajar ya umum, akidah ya dipelajari, fikih ya dipelajari, akhlak dipelajari. Difahami? Benar kata Syekh Shalih Fauzan, yang namanya manhaj itu a'ammu minal akidah, lebih umum dibanding akidah. Sehingga manhaj itu meliputi akidah, suluk, akhlak, muamalah, wa fi kulli hayatil muslim kulul khittah allati yasiru 'alaiha al-muslim tusamma minhajan atau manhajan. Setiap langkah khittah ya, setiap langkah yang seorang muslim berjalan di atasnya itu disebut dengan manhaj. Difahami? Amal akidah, adapun akidah, fayuradu biha, maka yang dimaksudkan dengannya aslul iman, asal keimanan, wa makna syahadatain, makna dua kalimat syahadat, wa muqtadahuma, konsekuensi dari dua syahadat, hadhihi al akidah. Inilah yang disebut dengan istilah akidah. Jelas? Jelas Mas Ujang ya? Nah, kemudian kata beliau, kita selesaikan mukaddimah ini ya, supaya nanti besok subuh langsung masuk ke inti kitab. Li'anna salafiyah, dikarenakan salafiyah ta'ni ittiba' ad-dinil Islam ala ma kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum ala minhajihim. Dikarenakan salafiyah itu memaksudkan adalah mengikuti agama Islam sesuai dengan apa yang para sahabat berada di atasnya dan mengikuti mereka di atas manhaj mereka. Waqad raghiba minni ba'dul ikhwah, sungguh sebagian ikhwah mengharapkan dariku an atba'a hadid durus, agar aku mencetak pelajaran-pelajaran ini. Faraja'tuha, lalu aku memeroja'anya, mengoreksinya. Wa adaftu ilaiha, dan aku tambahkan padanya ba'dul idhafat al-muta'alliqah bil maudu', sebagian tambahan-tambahan yang berkaitan dengan tema. Wa ra'aitu minal munasib tasmiyataha kun salafiyan alal jadah, dan aku memandang termasuk yang mencocoki menamainya adalah kun salafiyan alal jadah. Beliau namai buku ini kun salafiyan alal jadah. Di situ disebutkan di taklik ya, wa hadhi tasmiyah, penamaan kun salafiyan alal jadah ini ma'khudatun mimma dzakarahu Syekh Al-Fadil Ad-Doktor Bakar Abu Zaid fi Kitabil Qayyim Hilya Talibil Ilmi. Penamaan kun salafiyan alal jadah diambil dari apa yang telah disebutkan oleh Syekh Ad-Doktor Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Hilya Talibil Ilmi. Haitsu qol, yang mana beliau telah mengatakan asna kalami ala adabi talibil ilmi fi nafsi, tatkala beliau menjelaskan di tengah-tengah pembahasan adab penuntut ilmu pada dirinya. Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan apa? Kun salafiyan alal jadah, jadilah engkau seorang salafi alal jadah. Tariqus salafis salih minas sahabah, atau tariqis salafis salih minas sahabah faman ba'dahum mimman qafa atharahum fi jami' abwabiddin.
yaitu salafiyan al-jada itu adalah jalannya salafus saleh dari kalangan sahabat dan orang yang setelah mereka, dari kalangan orang-orang yang mengikuti jejak mereka pada seluruh bab-bab agama. Minat tauhid berupa tauhid, wal ibadat berupa ibadah, wa nahwiha dan yang semisalnya, mutamayyizan bil tizami athari Rasulullah SAW, ya, dengan sebagai pembedaan, ya, dengan keistimewaannya komitmen mengikuti athar Rasulullah SAW, wa taudzifis sunan ala nafsika, ya, serta senantiasa membiasakan sunnah pada dirimu, wa tarkil jidal wal mira, serta ninggalkan debat, wal khawd fi ilmil kalam, dan khawd fi ilmil kalam, berdalam atau berbahas dalam ilmu kalam, wa ma yajlibul asam, dan perkara-perkara yang mendatangkan dosa, wa yasuddu an syara', dan menghalangi syariat. Ini adab-adab penuntut ilmu terhadap dirinya, ya. Nanti mudah-mudahan kalau ada waktu baru kita kaji juga adab penuntut ilmu dari kitab Hilyah Thalibul Ilmi. Kemudian di sini disebutkan waqad tadammanat al-umur at-taliyah, dan sungguh kandungan kitab ini, kitab apa namanya, Kun Salafiyan alal Jada ini mencakup berikut ini: al-maqsud bis sunnah, al-musammayat asy-syar'iyyah li ahli sunnah, penamaan syar'i untuk ahli sunnah, al-maqsud bis salaf, apa itu salaf, wujub idhar madzhabis salaf, wajibnya menampakkan madzhabus salaf, wa jawaz intisabis ila salaf, wa talaqqub bis salafiyah, bolehnya nisbat kepada salaf dan berlaqab dengan salafiyah, manhajus salafil aqidah, manhaj salaf dalam masalah akidah, sampai 11. Intinya ada 11 apa? 11 poin. 11 apa namanya? Bab dalam buku ini tadi. Difahami? Bukan 11 itu. 16, afwan. Ada 16. Ada 16 bab. Ya. Nah, kemudian itu penutup, as'alullah ta'ala ayyuzakana al-ikhlas fil qawli wal amal, wa ayyuwafiqana wal muslimin lil ilmi nafi' wal amali salih, wa yanfa'a bima katabtu. Wa sallallahu wasallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-faqir ila afwi rabbihi Abdus Salam Ibnu Salim As-Swahimi Al-Madinah An-Nabawiyah, Safar 1423, lebih kurang 21 tahun yang lalu. Buku ini ditulis 21 tahun yang lalu Ibrahim. Umur antum berapa sekarang? 24. Nah, berarti waktu itu masih mandi telanjang. Ya dah. Masih suka ngompol kan? Berarti buku ini sudah dicetak, sudah keluar. Wallahu ta'ala shawab.